Salam perubahan. Ini sangat menarik sekali bahwa pertarungan politik di Sumut, bahwa PDIP sudah menyatakan dan mendukung ya Edi Rahmayadi maju sebagai Pilgub Sumut. Tanda-tandanya ya bahwa seorang Bobi ya bisa saja kalah begitu kan. Karena biasanya petahana di Sumut itu biasanya orang kuat, tidak terkalahkan, apalagi Edi Rahmayadi begitu. Maka kemudian kalau kita melihat peta politik yang ada, bisa saja apa yang kemudian dilakukan oleh si Bobi benar-benar ambiar. Karena sekarang isu Blok Medan sudah menggema begitu. Bagaimana KPK akan menerusi itu begitu kan. Ini keuntungan bagi ya Edi Rahmayadi untuk melawan dinasti politik. Nah, ya ini keren begitu kan. Ini PDIP resmi dukung Edi Rahmayadi di Pilgub Sumut ya. Padahal di Pilpres kemarin mereka tidak mendukung begitu kan. Kemarin Pilpres saja begitu kan ya. Itu lebih condong mendukung Anies Baswedan. Dan bahkan kemarin ya kita lihat saja PKS sejak awal lebih dekat dengan dengan Edi Rahmayadi, tapi mereka tidak mendukung Edi Rahmayadi begitu. Kabarnya alasannya adalah ya karena PKS ini terjebak takut tidak tidak kursi dari PDIP mereka tidak bisa. Padahal saya kira bisa begitu kan. Makanya dengan adanya seperti ini PKS gimana begitu. Ini saya kira ya yang namanya PKS saya kira kabarnya begitu tidak akan mendukung dinasti politik ya, tapi pada kenyataannya dukung si Bobi ya. Dan sekarang ya kita lihat saja bagaimana yang dilakukan oleh Pak Edi Rahmayadi yang begitu luar biasanya, dan bahkan disambut semeriah wow begitu kan ya dari pendukung-pendukung dari Pak Edi Rahmayadi di situ. Ngeri-ngeri sedap di situ begitu. Ini resmi PDIP mendukung Edi Rahmayadi untuk Gubernur Sumut ya, sementara PKS memberikan dukungan kepada Bobi Nasution atau menantu Jokowi. Ngeri kan? Ngeri bos begitu kan. Ini pertarungan politik. Padahal nanti ya PDIP akan dikeroyok. PDIP akan dikeroyok di Sumut ya dalam koalisi ini ya, yang kemudian Bobi memborong Partai PAN, Partai Demokrat, Partai PKS, Partai Golkar, Partai Gerindra ya, dan kabarnya Partai P3. Wah, kita lihat saja apakah PDIP akan tinggal sendirian? Kita tunggu saja ya. Jadi saya kira PDIP masih dominan dong begitu di Sumut, itu kuat di situ begitu kan, kuat ya. Makanya ini disambut luar biasa oleh para pendukung dari Edi Rahmayadi, terus kemudian dari PDIP. Saya kira kemenangan bagi Pak Edi Rahmayadi itu sudah di depan mata, karena mereka petahana juga menjadi peluang begitu kan ya. Saya kira ini bagus dan sangat luar biasa. Ini banyak ya para media yang kemudian meliput Edi Rahmayadi ini. Coba baca komentar dari netizen begitu kan ya. PDIP usung Edi Rahmayadi di Pilgub Sumut 2024. Ada yang bersih ya, beraih nih, dan kini semua kesalahan disematkan ke PKS. Woi, siapa yang berluasa 10 tahun? Siapa yang memberi karpet ke Bobi ya? PKS usung Bobi Edi. Dan Bang Edi disuruh lobby PDIP agar kursi cukup, tapi sampai deadline yang ditentukan nggak ada hasilnya, maka PKS merapat ke Bobi ya. Jakarta juga begitu kabarnya. Alibinya seperti itu sih ya. Alasan klasik ya, kalau memang PKS serius mendukung Bang Edi ya, kenapa harus terburu-buru mendukung Bobi? Kabupaten Simalungan ya PKS mendukung non-muslim padahal ada calon muslim, itu bagaimana? Nah, ini komentar dari netizen banyak sekali kan, produk komentar begitu. Lucunya bangsaku yang masih percaya sama parpol, disanjung dan dipuji kalau sesuai keinginannya, direndahkan dan dihujat kalau nggak sesuai dengan keinginannya ya. Bahkan lu percaya dengan siapa kalau tidak mengikuti ya sistem, lalu bagaimana dengan caranya? Ini komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu ya. Bukan melawan yang didukung PKS, tapi melawan tirani kemanusiaan ya, atau melawan rezim oligarki atau dinasti. Blok Medan harus tumbang. Nah,
Nah, ini masuk barang ini begitu kan. Masuk barang ini. Jadi artinya apa? Artinya pasti Blok Medan ini akan diangkat kembali sebagai narasi-narasi untuk menjatuhkan orang begitu. Di satu sisi ini bagus. Dalam artian apa? Dalam artian menjatuhkan orang. Jadi artinya selama Bobby masih belum memberikan klarifikasi kepada KPK, saya kira Bobby ini tetap dibicarakan begitu kan ya, makanya si Bobby menantang KPK untuk diperiksa dulu ya sebagai saksi begitu kan, diminta keterangan dulu, tapi KPK masih enggan. Ya kita lihat saja sebentar lagi kok ya, sebentar lagi kalau Bobby di situ adalah masuk ke ranah Blok Medan yang kemudian ditelusuri oleh KPK, jelas kemenangan si Edi Rahmayadi sudah di depan mata begitu kan, akan melawan para partai-partai penguasa di situ. Wow. Ya kasihan begitu kan, kasihan. Seharusnya kan Partai Golkar begitu kan ya. Karena kekuatan Partai Golkar di situ di Sumut itu kan kuat ya, Partai Nasdem ya. Jadi sekarang itu malah mendukung ya P3 malah PDIP mendukung Edi Rahmayadi dan PKS mendukung si Bobby, dan itu masyarakat banyak sekali yang berkomentar itu begitu kan. Makanya inilah politik yang ada, jangan terlalu fanatik ya. Mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini menarik ya. Bentar. Ini beritanya. PDIP resmi dukung Edi Rahmayadi di Pilgub Sumut. Wow, ngeri ternyata. PDIP ya akhirnya resmi memberikan rekomendasi dukungan kepada mantan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sebagai bakal calon gubernur ya. Dukungan yang diberikan PDIP membuat Edi Rahmayadi mendapatkan perahu untuk Pilgub Sumut. Dukungan diberikan langsung oleh Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun ya kepada Edi Rahmayadi saat apel siaga Satgas PDIP Sumut dan di lapangan Astaga ya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Ketua DPP PDIP ya Bidang Kehormatan Komarudin Watubun yang mengatakan PDIP sudah lama menjadi sosok ayah untuk Sumatera Utara. Sosok itu dinilai PDIP ya ada pada Pak Edi Rahmayadi. Bahkan dia menyebutkan PDIP menyambut Edi Rahmayadi dengan salam merdeka. Sebagai seorang prajurit militer, Edi Rahmayadi pasti mengetahui maksudnya. Pak Edi, tadi kami membuat ya Bapak dengan salam merdeka, dan sebagai seorang prajurit militer pasti tahu maksudnya. Hari ini kita ya pertaruhkan jiwa raga kita untuk Indonesia. Bukan soal bergabung banyak atau sedikit, tapi sedikit yang menunjukkan kualitas pada negara. Baik begitu, rasa bagus begitu kan ya. Bahkan Komarudin menambahkan ya 10 tahun lalu ya Edi Rahmayadi merupakan alat negara aktif di TNI. Namun saat ini mantan Pangkostrat itu merupakan alat revolusi. Hari ini beliau adalah alat revolusi bersama saudara-saudara. Ini adalah revolusi untuk berjuang bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu kami ditugaskan untuk ya Ketua Umum PDIP untuk menyerahkan surat tugas partai kepada Edi Rahmayadi menjadi Gubernur Sumut. PDIP bisa mengusung cagup sendiri ya di Pilkada Sumut tanpa harus berkoalisi. Ya, ternyata bisa ya. Ternyata bisa ini. PDIP bisa mengusung cagup sendiri di Pilkada Sumut ya tanpa harus berkoalisi dengan perolehan kursi 21 dari 100 kursi DPR di Sumut. Bahkan PDIP Sumut memenuhi syarat 20% perolehan kursi untuk mengusung calon gubernur dan wakil gubernur. Ya, dia dipastikan akan berhadapan dengan menantu Jokowi ya di Pilgub Sumut ya, yakni Bobi Nasution. Wali Kota Medan ini kali ini sudah mengantongi banyak dukungan seperti Partai Golkar, Gerindra, PAN, Nasdem, PKS begitu kan, banyak sekali. Ya, saya kira tidak takut ya. Ya Pak Edi Rahmayadi saya kira tidak takut di situ begitu kan. Artinya apa? Artinya dengan adanya seperti ini, dengan adanya Pak Edi justru memberikan satu statement bahwa kekuatan Pak Edi Rahmayadi di situ adalah di depan kekuatan sudah di depan mata. Kira-kira seperti itulah logikanya begitu kan. Jadi ini menarik politik kita ini begitu. Makanya kekuatan Pak Edi ini saya kira PDIP kan sudah 21 kursi itu banyak begitu. Ya, yang lain ya kita tunggu saja. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di Khodari News ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya.